Kelas 12 SMA Metodis 5 kita masuk ke topik peluang kejadian majemuk. Nah, sebentar kita akan mengulang apa yang kita pelajari tentang himpunan. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Nah, ini adalah anggota himpunan A. Ini anggota himpunan B. Nah, kemudian ini adalah anggota himpunan A iris B. Nah, kemudian kalau kita gabung A dan B, maka banyak anggota himpunan A gabung B adalah banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B kurang dengan banyak anggota irisan A dan B. Nah, kemudian setiap masing-masing suku ini kita bagi dengan ruang sampelnya. Oke, banyak anggota pada himpunan semesta. Nah, kemudian ini per NS, ini per NS, ini per NS. Nah, kemudian kalau NA gabung B per NS kan peluang A gabung B. Nah, NA per NS adalah peluang A, NB per NS peluang B. Nah, kemudian NA iris B per NS adalah peluang A iris B. Nah, ini satu bagian yang akan kita pelajari hari ini, bahwa peluang A gabung B dalam sebuah himpunan adalah peluang kejadian A tambah peluang kejadian B kurang peluang kejadian A iris B. Keadaan ini disebut kejadian tidak saling lepas. Kedua himpunan memiliki irisan. Nah, jadi contoh soal untuk himpunan seperti ini kemarin sudah ada, hanya sekarang kita hubungkan dengan peluang. Nah, kemudian ada kejadian tidak saling lepas. Perhatikan diagram Venn yang tadi dengan yang sekarang berbeda di mana, bahwa anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak memiliki irisan. Nah, jadi kalau kita mengikuti cara di yang pertama ini tadi, bahwa banyak anggota himpunan A digabung dengan banyak anggota himpunan B adalah banyak anggota himpunan A tambah banyak anggota himpunan B. Nah, kembali kalau kita bagi dengan banyak himpunan pada semesta, artinya banyak ruang sampel, maka ini menjadi peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Nah, ini disebut keadaan kejadian saling lepas. Jadi ada dua kejadian yang saling lepas. Nah, kedua kejadian itu tidak diikat oleh irisannya. Nanti ketika ada contoh soal kamu akan makin paham. Bagaimana misalnya kalau 3 buah himpunan, ya? Nah, untuk kejadian tidak saling lepas ini, ada himpunan ABC. Nah, misalnya di sini ada nanti himpunan C. Nah, antara A dan B ada irisan, antara A dan C ada irisan, antara B dan C ada irisan. Maka peluang A gabung B gabung C, nanti ikuti aja pola yang ini. Peluang kejadian A tambah peluang kejadian B tambah peluang kejadian C. Kemudian kita kurangkan dengan, saya buat kurung besar. Oke, kita ambil sepasang-sepasang. Peluang kejadian A iris B tambah peluang kejadian B iris C tambah peluang kejadian A iris C. Kemudian tambah peluang kejadian A iris B iris C kalau ada irisan dari ketiga-tiganya. Oke, nanti kalau ada soal model seperti ini, ya kamu tinggal substitusi aja yang diketahui. Demikian juga nanti untuk kejadian saling lepas. Supaya kamu makin paham, kita langsung ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Nanti ada 4 pertanyaan untuk satu soal ini. Nah, sebelum ke soal ini, tetapi ada saya yang tertinggal satu bagian supaya saya tuntaskan aja di situ, karena nanti untuk beberapa soal kita akan langsung ke yang berikut ini. Nah, ini kan kejadian saling lepas. Sekarang saya mau kejadian saling bebas. Saya ambil dulu di selembar kertas. Kejadian saling bebas.
Nah, kamu perhatikan dua kejadian dan A dan B disebut kejadian-kejadian yang saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Nah, PA iris B nanti PA kali PB. Nah, kamu akan tahu nanti membedakannya simbol dan operasi yang digunakan ketika di kejadian saling lepas. Nah, di kejadian saling lepas bahwa kejadian A dan kejadian B memang di dalam satu kejadian besar, dalam satu ruang sampel begitu. Nah, jadi ketika mencari dua kejadian saling bebas, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi A dan B. Nah, nanti ada kata-kata yang terkait dengan kejadian saling bebas. Ini sering sekali digunakan nanti kata dan atau tetapi. Nah, kemudian nanti di sini dia akan lebih cenderung nanti menggunakan kata atau, ya, kata atau untuk kejadian saling lepas ini. Baik, seperti yang tadi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Jadi yang pertama banyak ruang sampel adalah 6 biji, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini titik sampelnya sudah saya daftarkan, di mana NS ada 6 buah. Nah, kemudian pertanyaan pertama adalah tentukan peluang keluar angka 1 atau 5. Ini pertanyaan bagian A. Misalnya kejadian A adalah kejadian muncul angka 1. Nah, dalam ruang sampel ini kejadian muncul angka 1 adalah 1 buah saja, yaitu dengan titik sampel 1. Berarti NA sama dengan 1. Kemudian kejadian B adalah kejadian muncul angka 5, yaitu angka 5 juga 1 buah. Berarti NB ada 1. Maka peluang kejadian A atau B, peluang kejadian muncul angka 1 atau 5 adalah peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Atau peluang kejadian A gabung kejadian B adalah peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Nah, kemudian peluang kejadian A adalah NA per NS, berarti 1/6. Peluang kejadian B adalah NB per NS, berarti 1/6 juga. 1/6 tambah 1/6, 2/6 atau 1/3. Inilah peluang kejadian muncul bilangan angka 1 atau 5. Lagi pula memang di dua kejadian ini tidak memiliki irisan. Nah, jadi kedua kejadian A dan B ini adalah kejadian saling lepas, ya. Contoh pertanyaan yang ke B. Nah, pertanyaan ke B adalah peluang kejadian muncul bilangan prima atau ganjil. Pertanyaan B, NS-nya tetap sama, ya. Kejadian A adalah kejadian muncul bilangan prima dari ruang sampel ini. Bilangan prima dari ruang sampel inilah 2, 3, dan 5. Kemudian kejadian muncul bilangan ganjil dari ruang sampel kita namakan himpunan B. Bilangan ganjil dalam ruang sampel ini adalah 1, 3, dan 5. Tetapi kemudian kalau kamu perhatikan bahwa A iris B, bahwa kejadian ini tidak saling lepas. Kedua kejadian A dan B memiliki anggota yang sama atau memiliki irisannya, yaitu angka 3 dan 5. Oke, jadi dalam hal ini kita sudah dapat banyak anggota himpunan A ada 3, banyak anggota himpunan B ada 3 juga, banyak anggota himpunan A iris B ada 2. Sehingga peluang kejadian muncul bilangan ganjil atau prima. Perhatikan, saya tulis kata-katanya ini. Oke, bilangan ganjil, bilangan prima atau ganjil, ya, bilangan prima atau ganjil. Atau sama saja sih di sini, berarti peluang kejadian bilangan prima dulu kita ambil, ya.
A atau B adalah peluang kejadian A tambah peluang kejadian B kurang peluang kejadian A iris B. Jadi dalam hal ini kamu tidak boleh sebenarnya pakai perasaan. Meskipun sebenarnya sepertinya bisa kamu pakai perasaan untuk menyelesaikan ini. Bilangan ganjil juga prima. Kata atau ini bisa kamu gunakan kata-kata juga. Jadi di antara A dan di antara semua anggota himpunan S, yang mana bilangan ganjil juga prima? Tentunya 3 dan 5. Ini bilangan ganjil juga prima. Boleh saja memang, tetapi saya mau kita masuk ke pemahaman tentang bagaimana menggunakan aturan yang ini atau rumus yang ini. Ya. Jadi peluang kejadian A adalah banyak anggota himpunan A per banyak ruang sampel, berarti 3/6. Tambah anggota himpunan B juga ada 3 3/6, kurang A iris B-nya ada 2, berarti 2/6. 3 tambah 3, 6, 6 kurang 2, 4, 4/6 atau 2/3. Oke. Nah, di pertanyaan C agak unik. Nah, perhatikan nanti kata-kata yang mengikutinya. Di pertanyaan B dan A ada kata atau, di sini ada kata tetapi. Tetapi saya mau ajak kamu juga nanti menggunakan logika. Oke. Nah, bilangan ganjil tetapi bukan prima. Perhatikan dulu di sini. Sebutkan di sini bilangan ganjil tetapi tidak prima. Nah, bilangan ganjil yang tidak prima adalah angka 1. Ini kan bilangan ganjil tetapi tidak prima. Ini ganjil tetapi prima. Jadi jawabannya nanti ada berapa buah di sini? 1 buah saja bilangan ganjil tetapi tidak prima. Berarti jawabannya harus 1/6. Tetapi bagaimana kita akan menyelesaikannya dengan cara seperti ini? Kejadian tidak saling lepas atau kejadian saling lepaskah? Maka kita perhatikan. Kita daftarkan himpunannya dulu ya, kejadian-kejadiannya. Jadi untuk pertanyaan C, A adalah kejadian muncul bilangan ganjil dari ruang sampel ini. Berarti angka 1, 3, dan 5. Kemudian B adalah kejadian muncul bukan prima. Bukan prima di sini kan 1, 4, 6. 1, 4, dan 6 ya. Oke. Ini bukan bilangan prima ini. 1, 4, dan 6. Karena prima di sini kan 2, 3, 5. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini NA-nya ada 3, NB-nya ada 3. Kemudian kalau kita cari A iris B pun boleh sih sebenarnya, lebih cepat menjawabnya A iris B 1. Berarti NA iris B ada 1 buah. Ya, angka 1 di sini ya. Oke. Nah, kemudian coba kita cari A gabung B. Gabungkan A dengan B menjadi 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, dan 6. Bagian mana yang harus kita lakukan untuk mengerjakannya? Nah, perhatikan kode himpunan memiliki irisan dan juga memiliki gabungan. Oke, sebenarnya pertanyaannya ini aja. Tetapi bagaimana pertanyaan jadi ini? Anggap ini tidak ada. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Yang ini. Bahwa PA gabung B adalah PA tambah PB kurang PA iris B. Atau dalam hal ini PA iris B sama dengan PA tambah PB kurang PA gabung B. Betul ya? PA gabung B. Nah, jadi yang ditanya PA iris B, peluang kejadian A tetapi bukan B. Ulangi, peluang kejadian A tetapi bukan B. Kan itu nih, tetapi bukan B. Tetapi B maksud saya. Peluang kejadian A tetapi B. Nah, peluang kejadian A adalah 3/6. Peluang kejadian B 3/6. A gabung B-nya ada 5/6. Hasilnya 3 tambah 3, 6, 6 kurang 5, 1, 1/6. Nah, sebenarnya bisa langsung cari irisannya kalau paham. Jadi cari irisannya berarti 1 buah irisannya 1/6. Di contoh-contoh sebelumnya pun juga boleh seperti itu sebenarnya di contoh bagian A tadi. Nah, karena ditanya adalah
peluang muncul angka 1 atau 5, berarti kamu cari aja A atau B gabungannya kalau menggunakan kata-kata yang terkait dengan sana. A atau B kan 1,5 kalau digabung. NA gabung B ada 2. Maka peluang kejadian A gabung B adalah 2/6. Sepertiga, lebih mudah sebenarnya. Ya memang di sini tidak ada A iris B, sehingga kita tidak gunakan kurang irisannya. Oke. Kemudian kalau di contoh bagian B tadi, di sini kan bilangan prima atau ganjil di pertanyaan B tadi. Kalau kita ikuti tadi ini A bilangan prima 235, ganjil 135, yang ditanyakan A gabung B, peluang A gabung B. Kalau kita lihat A gabung B ini kan gabungkan dulu 1, 2, 3, 5. Kalau menggabungkan kan begitu, 1, 2, 3, 5, tidak mungkin kita tulis 35 2 kali. Jadi peluang A gabung B langsung dari ini aja. 1, 2, 3, 4, berarti 4 per berapa banyak tadi ruang sampel semua? 6. Artinya 2/3, sama ya. Sama dengan yang ini ya. Jadi kamu boleh menggunakan rumus ini, boleh mendaftarkannya juga boleh. Kemudian hasil penggabungannya atau hasil irisannya nanti bagikan dengan banyak ruang sampel, gitu pun bisa. Sekarang kita pertanyaan yang D. Coba kita daftarkan aja dulu cara yang lainnya. Pakai rumus pun nanti boleh. Nah, kejadian A adalah, ini pertanyaan D ya. Kejadian A, kejadian muncul angka ganjil. Sebutkan angka ganjil 1, 3, 5. Nah, kemudian kejadian B adalah muncul tidak prima. Yang mana di sini tidak prima? Di sini atau di pertanyaan C tadi tetapi. Lihat nanti perbedaannya ya. Oke. Di kejadian B adalah muncul tidak prima. Tidak prima kan 146. 146. Kemudian kata-kata yang digunakan kata atau, berarti gabungkan. A gabung B. Gabungkan antara A dan B, berarti 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah? Nah, maka NA gabung B adalah 1, 3, 4, 5, 6, ada 5 buah. Maka peluang kejadian A gabung B untuk soal bagian D adalah 5/6. Selesai di sini. Tetapi kamu boleh menggunakan rumus-rumus yang di atas tadi pun boleh. Ya, tidak masalah. Coba kamu pakai logika kamu. Perhatikan. Inilah anggota A gabung B 1, 3, 4, 5, 6. Apakah 1, 3, 4, 5, 6 adalah angka ganjil atau tidak prima? Angka ganjil boleh termasuk. Angka ganjil, angka ganjil. Nah, kemudian di sini ada tidak prima, tidak prima, tidak prima, tidak prima. Meskipun di sini ada prima, artinya yang kita kumpulkan dalam himpunan ini adalah bilangan-bilangan angkanya ganjil juga tidak prima. Selain itu jangan kumpulkan, perhatikan. Di sini ada angka ganjil, ada. Ada tidak semua anggota di sini tidak prima? Tidak prima juga. Oke, ya ada tidak prima nih. Ini 1, 4, dan 6. Meskipun 3, 5 adalah prima. Oke, paham ya? Jadi supaya kamu paham, ketika ada kata atau ini sebenarnya kita sedang mengumpulkan, menyatukan bagian himpunan yang ini dengan bagian himpunan yang ini. Masuk kita ke soal berikutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 6 buah kelereng. Ini kantongnya. Terdiri dari 1 merah, 2 putih, dan 3 biru. Totalnya benar 6. 3 tambah 2 tambah 1. Diambilnya 1 kelereng. 1 aja yang diambil. Pertanyaan A. Peluang terambil kelereng merah atau putih? Oke, nah jadi sekarang redaksi kata-kata yang digunakan adalah kata atau.
Oke. Nah, jadi dalam hal ini peluang terambil merah atau putih, PMUP saya buat P di sini berbeda yang sini, ini merah, ini putih. Adalah peluang merah tambah peluang mendapatkan putih. Sudah? Lagian memang tidak akan ada kurang irisannya karena merah dan putih tidak beririsan dalam hal ini. Peluang mendapatkan merah adalah berapa banyak merah di sini, 1, tidak usah pakai kombinasi. Ya, karena 1 buahnya yang diambil. Berapa banyak merah di sini? 1. Berapa banyak seluruh kelereng? 6. Berarti peluang mendapatkan merah dari kotak ini ketika diambil 1 adalah 1/6. Tambah peluang mendapatkan putih dari sini ketika diambil 1, jika tersedia 2 putih berarti tambah 2/6. Hasilnya 3/6 sama dengan setengah. Oke. Jadi peluang mendapatkan merah atau putih. Atau boleh juga sebenarnya begini. Merah kalau digabung putih jadi berapa buah? Jadi 3 buah. Oke, jadi kita anggap ini 1 warna, merah putih namanya. Jadi 1 warna. Peluang mendapatkan merah putih ketika diambil 1 adalah 3/6,5. Sederhananya pun bisa begitu. Tetapi kan matematika memiliki aturan, teknik-teknik atau peraturan di dalam menulis seperti ini. Pertanyaan B, peluang mendapatkan tidak merah saya buat begini ya, M komplement atau biru. Oke, jadi tidak ini hanya mengikat kepada kata merah. Jadi bukan berarti tidak, kalau ada di sini tidak biru mestinya tetap ditulis tidak merah atau tidak biru. Jadi artinya ketika kita menulis B, M komplement gabung B sama dengan. Oke. Nah, kalau kita gabung yang tidak merah ada ini 3, 4, 5. Tidak merah ini kan. Kalau kita pakai logika kita misalnya ini tidak merah ada 5. Yang biru ada berapa? 3. Jadi berapa totalnya M komplement gabung B? Kalau kamu lihat di situ. Oke? Simak ya. Nah, tetapi kalau secara matematika kan gini. M komplement ini anggota M komplement anggotanya ada berapa buah? 5 buah. Oke. Kemudian NB ada berapa buah? 3 buah. Oke. Nah, kemudian M komplement ku iris ini B ya. Iris B ada berapa buah? Oke. Di M komplement ini udah termasuk B kan? Ulangi. Di B komplement ini, M komplement ini sudah termasuk B kan? Udah termasuk B. Jadi irisan dari 5, perhatikan anggota M komplement ini kan si 2 putih, 3 biru. Ini anggota si M komplement. Sedangkan anggota si B adalah 3 biru. Irisannya kan ini. Berarti banyak irisan dari M komplement, iris B ada berapa buah irisannya? 3. Oke, sehingga kalau kita pakai rumus PM komplement gabung B adalah PM komplement tambah PB komplement, PB maksud saya, kurang PM komplement iris B. PM komplement berapa tadi? PM komplement 5/6, 6 buah ini ya. PB 3/6 kurang PM komplement iris B komplement 3/6. Ini coret, hasilnya 5/6. Jadilah peluang mendapatkan tidak merah gabung biru. Betul juga. Kalau kita lihat kan tidak merah juga biru kan ada 5 buah ini. Jadi hasilnya 5/6 kalau kita pakai logika kita. Pertanyaan C. Peluang terambil kelereng merah atau putih atau biru. Pertanyaan C-nya ini begini. Peluang merah atau putih atau biru. Berarti peluang merah
tambah peluang putih tambah peluang biru. Tidak ada irisannya, sehingga tidak bisa kita gunakan rumusan begini. Oke. Nanti kalau ada kamu SBMPTN dan yang lainnya, ya pakai logika pun boleh saja yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, berarti 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 ini ya. 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 artinya 1. Jadi kalau kita mengambil satu kelereng dari sini, peluang terambil merah atau putih atau biru ya pasti terjadi. Ya kalau nggak merah ya putih ya biru, itu maksudnya di pertanyaan C. Supaya variatif kita masuk ke contoh soal berikut. Peluang si A lulus ujian nasional 3/4. Oke. Peluang si B lulus 2/3, peluang si C lulus 2/3 juga. Oke, saya tulis ulang. Peluang si A lulus 3/4, peluang tidak lulusnya tahu ya. Peluang tidak lulus si A adalah 1 kurang 3/4. Itu kemarin kejadian komplemen ya. Kemudian peluang kejadian si B adalah 2/3, maka peluang B komplemen adalah 1/3. Demikian juga si B sama dengan si C sama-sama 2/3, komplemen si C juga adalah 1/3. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah peluang ketiganya lulus UN. Peluang si A lulus UN dan si B lulus UN dan si C lulus UN. Peluang si A lulus UN tidak ada pengaruhnya dari si B lulus UN atau tidak. Tidak juga ada pengaruhnya dengan terjadinya si C lulus UN atau tidak. Masing-masing si A, si B, dan C lulus UN tidak saling mempengaruhi. Maka ini adalah kejadian saling bebas di apa yang kita pelajari tadi, yang ini. PA kali PB. Karena ada 3 himpunan ini, berarti jawabannya menjadi PA kali PB kali PC. Hasilnya adalah 3/4 kali 2/3 kali 2/3. Ini coret dulu, ini coret tinggal 1/3. Jadi peluang si A dan si B dan si C lulus, itu maksudnya soal ini. Jadi secara tersirat ada kata dan di sana. Oke? Oke. Tetapi hati-hati di contoh kedua. Ini peluang hanya 2 orang yang lulus. Oke. Nah, kemungkinan, kita buat dulu kemungkinan yang terjadi. Kalau hanya 2 orang lulus. A lulus, B lulus, C tidak lulus. A, B, C komplemen. Atau saya buat kata atau seperti ini. Si A lulus, B tidak lulus, C lulus. Hanya 2 orang lulus ya. Atau lagi, si A tidak lulus, B lulus, C lulus. Jadi di sini 2 orang lulus si AB, di sini AC, di sini BC. Nah, jadi peluang kejadiannya B saya buat adalah peluang A berapa tadi? 3/4 kali peluang B, ini kan A dan B dan bukan C, komplemen C. Berarti peluang B tadi 2/3, C komplemennya 1/3. Atau ya, jadi ada opsi. Opsinya kita gunakan operasi tambah atau kan. A-nya tadi 3/4, berarti B komplemen 1/3, C 2/3. Atau A komplemennya 1/4, B-nya 2/3, C-nya 2/3. Lalu kita sederhanakan. Ya, sementara di bagian-bagian ini masih bisa kita coret. Mudah-mudahan di sana nanti sederhananya 6 semua. Ini pun 2, ini pun boleh, di sini pun 6. Nah, kemudian saya buat ini 6 ya. Saya tidak mau meskipun habis ini di sini tidak bisa 6.
kita pakai 4-3-3 saja, nggak usah disederhanakan, nanti aja belakangan sederhananya karena jadi 2 kali kerja. Saya ulangi tadi, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2. 3 kali 2 6 per 4 kali 3 kali 3 per 36 ya. Kemudian tambah 3 kali 2 6 per 36 tambah 2 kali 2 4 per 36. 16 per 36. Kemudian bagi 4 bagi 4 9. Jadi jawabannya adalah 4/9 untuk pertanyaan B. Pertanyaan C, peluang paling sedikit 1 orang lulus UN. Nah, berarti peluang paling sedikit 1 orang lulus UN berarti adalah peluangnya untuk boleh 1 orang lulus UN. Jadi yang kita cari nanti kan A lulus, B tidak lulus, C tidak lulus, boleh juga. Kemudian B lulus, A tidak lulus, C tidak lulus, boleh juga. Nah kemudian sampai nanti ini pun termasuk di dalam soal ini. 2 orang lulus, 1 orang tidak lulus, termasuk di kejadian ini. Atau 3-3-nya lulus. Maka kita cari aja lawan dari pilihan C ini. Perhatikan pilihan C ini. Yang ditanyakan peluang paling sedikit 1 orang lulus UN. Kita cari dulu komplemennya. Peluang, saya buat K. Ini kejadian K. Ini kejadian K namanya. Kejadian K. Saya buat, tapi yang saya cari komplemennya. Nah, komplemen dari paling sedikit 1 orang lulus UN adalah, saya buat dulu sini, kejadian paling sedikit 1 orang lulus UN. Oke, kemudian di sini saya buat K komplemen. Oke, maaf ya. Saya agak buru-buru menerangkannya jadinya. Saya kejar waktu untuk materi ini. Oke, ini K kejadian paling sedikit 1 orang lulus UN. K komplemen adalah kejadian tidak ada lulus UN. Kan itu komplemen ya. Ini 1 orang paling sedikit lulus UN. Berarti 2 orang pun bisa, 1 orang bisa, 2 orang bisa, 3 orang pun bisa. Nah, banyak sekali kemungkinan untuk ini. Kita cari aja komplemennya, itu kejadian tidak ada lulus UN. Berarti si A tidak lulus, si B tidak lulus, si C tidak lulus. Kita cari dulu peluang K komplemen adalah peluang A komplemen kali peluang B komplemen kali peluang C komplemen. Kali kita pakai. Artinya si A tidak lulus dan si B tidak lulus dan si C tidak lulus. Paham ya? Jadi hasilnya adalah 1/4 kali 1/3 kali 1/3, hasilnya 1/36. Jadi pertanyaannya adalah ini kejadian paling sedikit 1 orang lulus. Kita paham bahwa PK sama dengan 1 kurang PK komplemen. Ini yang kemarin kita pelajari ya. Berarti 1 kurang 1/36. Hasilnya 35/36. Oke. Nah, soal berikutnya ini dari dalam kantong berisi 3 merah 4 putih. Nah, ini kantongnya. Saya buat kantongnya ini berarti ada 3 merah 4 putih, totalnya ada 7. Tetapi kejadiannya adalah pengambilan bola berurutan tanpa pengembalian. Artinya 1 per 1 tetapi tidak dikembalikan. Pertanyaan A, peluang terambil merah pada pengambilan pertama dan merah juga pada pengambilan kedua. Jadi tidak ada kata atau. Nah, lagi pula pengambilan merah di pengambilan pertama, merahnya dapat dibuang, tidak masukkan lagi ke
kotak, ketika mengambil merah pada kejadian yang kedua, tidak lagi sama ruang sampelnya, atau seperti kita sebut tadi bahwa kedua kejadian tersebut saling bebas, ya. Jadi di sini dalam arti PM1 kali PM2. Berapa peluang merah waktu pengambilan satu bola dari kotak ini? Berapa buah bola merah? 3. Berapa buah bola semua? 7 kali. Waktu pengambilan kedua bola, merah sudah berkurang 1, tinggal berapa? 2 merah. Kemudian ini pun berkurang 1 menjadi 6 bola. Nah, ketika 2 merah, 6 bola totalnya, peluang mendapatkan merah pada kejadian yang kedua adalah 2/6. Oke, paham? 1, 3, habis 1/7. Oke, paham ya? Yang kedua, jadi ini kejadian saling bebas. Terambil bola pertama merah dan bola kedua putih. Berarti tetap kejadiannya adalah bola ketika diambil tidak lagi dikembalikan. Berarti peluang merah pada bola pertama, pengambilan pertama ya, bukan bola pertama ya, dan dilanjutkan dengan mendapatkan putih pada pengambilan kedua. Berarti sama dengan peluang mendapat merah pada pengambilan pertama adalah 3/7 kali. Setelah itu merah sudah habis, tinggal 2, tetapi putih tidak habis, jumlah kelereng berkurang 1. Peluang mendapat putih pada kejadian yang kedua adalah 4/6. Oke, bagi 2, 2 bagi 2, 3, bagi 3, bagi 3, 1, 2/7. Supaya makin jelas kejadian tidak bebas, kita masuk ke contoh berikutnya. Ini contoh terakhir ya, sudah agak panjang videonya. Jadi di sini ada kotak. Kotak ini terdiri, ada 2 buah kotak. Ini saya buat kedua-dua kotak ini. Oke, ini kotak A, kotak B. Kotak pertama di soalnya, kotak pertama, kotak kedua. Oke, kotak pertama berisi 4 putih, kemudian 2 hitam. Totalnya ada 6. Kotak kedua ada 3 putih, kemudian ada 5 hitam. Totalnya ada 8 bola. Jika sebuah bola diambil dari masing-masing kotak, dari sini diambil 1 aja ya, dari sini pun diambil 1. Oke, peluang bahwa kedua bola berwarna putih, artinya ini peluang putih dari kotak pertama dan putih dari kotak kedua. Berarti kan pengambilan bola di kejadian di kotak pertama dan di kotak kedua kan saling bebas, tidak ada kaitannya apa-apa. Oke, berarti jawabannya adalah peluang mendapat putih dari kotak pertama 4/6 kali putih di sini ada 3/8. Tinggal kamu menyederhanakan, ini 2. Nah, kemudian ini bagi 3, 2 bagi 3, 1, 1/4. Pertanyaan B. Peluang kedua bola berwarna hitam, dari sini hitam, dari sini hitam. Sama aja prinsipnya. P hitam dari kotak pertama dan hitam dari kotak kedua adalah 2/6 kali 5/8. Oke, paham ya? Bagi 2, 1, bagi 2, 3, berarti 5/24. Pertanyaan C adalah peluang putih dari kotak A dan hitam dari kotak B. Putih dari kotak pertama dan hitam dari kotak kedua. Oke, ini kotak pertama kedua ya, maksudnya bukan A dan B ya. Nah, berarti peluang putih dari kotak pertama 4/6 kali hitam dari kotak kedua 5/8. Oke, tinggal menyederhanakan, bagi 4 1, bagi 4 2.
5/12. Saya cukupkan sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga kamu makin mengerti. Selamat mempersiapkan ujian semester dan ujian sekolah. Tuhan memberkatimu semua.